ketemu lagi dengan saya Bidan Nida dari AMS. Di sini saya akan memberikan penjelasan pada Bunda langkah pemijatan bayi. Di sini ada langkah pemijatan bayi ini adalah salah satu proses dari home care yang kita lakukan ya Bun, yang dilakukan di rumah. Jadi untuk baby massage ini Bunda, bayi sebaiknya dilakukan baby massage dari sejak lahir sampai dia usia berapapun, karena tidak ada jangkauan usia harus berapa baby massage ini dilakukan. Terutama kita harus perhatikan dulu suhu ruangan ya Bun ya. Jangan lupa suhu ruangan tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh juga terlalu panas. Dan pada saat kita mau memberikan baby massage kepada buah hati Bunda, itu diusahakan jangan setelah menyusui ya Bun ya. Kenapa? Karena setelah menyusui itu dalam kondisi perut yang penuh, nanti kalau kita massage dia akan terjadi muntah ataupun kumo. Terus waktu-waktu dia cekukan, baiknya kita stop dulu, kita oleskan dulu di dada minyak telon ataupun minyak apa yang memberikan kehangatan. Dan untuk selanjutnya, kalau bayi lagi rewel, apalagi lagi sakit, dia panas tinggi, baiknya Bunda tidak usah melakukan pemijitan Bun, karena kita tidak tahu mana yang daerah yang sakitnya, nanti malah bayi akan tambah rewel. Nah, untuk sekarang kita lanjut dengan baby massage ya Bun ya. Persiapan untuk melakukan baby massage di sini yang harus Bunda siapkan adalah baby oil untuk massage baby, yang khusus buat baby ya Bun ya. Terus bedongan dan alas. Langkah awal, tuangkan baby massage-nya ke telapak tangan. Bunda usap-usap. Angkat kepala buah hati Bunda. Usapkan pelan-pelan pada bagian dahi. Langkah awal nih pemijatan wajah ya Bun ya. Pemijatan wajah, pelan-pelan kita usap dahinya sebanyak 3 atau 4 kali. Kemudian taruh lagi. Tempelkan ibu jari Bunda di atas alis adik bayi. Lakukan pijitan dari tengah ke samping sebanyak 4 kali juga pada bagian atas alisnya ya Bun. Kemudian turun ke bagian samping mata sampai ke cuping hidung. Pemasasan baby massage ini tidak harus dengan memakai teknik yang keras ya Bunda ya, dengan sentuhan halus itu lebih bagus. Kemudian di bawah pangkal mata dengan ibu jari ya Bun, bawah pangkal mata sampai ke samping telinga sebanyak 4 kali. Kemudian ke bagian dagu, masih menggunakan ibu jari dari dagu sampai ke belakang telinga. Setelah massage wajah selesai, Bunda kembali ke bagian telinga dengan cara menekan-nekan pelan-pelan dari ujung telinga, bawah telinga sampai ke belakang telinga ya Bun ya, 4 kali gerakan. Jadi pemijatan wajah ini sangat berfungsi untuk merangsang sensorik yang ada di muka, terutama merangsang penglihatan, penciuman, dan pengecapan si adik bayi. Setelah muka selesai, kita lanjut ke bagian dada dan perut ya Bun. Untuk bagian dada, tempelkan 2 jari Bunda di atas dada adik pas di bagian payudara. Lakukan gerakan memutar. Lakukan juga sebanyak 4 kali. Sampai dengan ke bahu ya Bun, memutarnya. Setelah itu ke bagian perut. Untuk ke bagian perut mungkin Bunda sudah tahu ya teknik I love you untuk mencegah terjadinya kolik pada anak. Antara lain seperti I dari atas ke bawah, membentuk huruf U, lalu mengkelitik-kelitiknya U. Ini bisa dilakukan setiap saat ya Bun ya. Setelah dada dan perut sudah dilakukan massage, kita beralih ke tangan. Angkat tangan satu-satu. Kita mulai dari tangan sebelah kiri ya Bun.
dari arah pangkal tangan kita meremas-remas secara pelan-pelan sambil memutar sampai ke pergelangan tangan dan ke punggung tangan. Lakukan 4 kali putaran dan meremas-remas secara pelan-pelan. Setelah itu tekan bagian telapak tangan adik secara pelan-pelan, dilanjutkan ke bagian jari, ditarik satu-satu dari kelingking, jari tengah, telunjuk, jempol. Setelah semuanya selesai, pindah ke tangan satunya lagi. Pemijatannya sama ya Bun ya, dengan cara dari atas tangan, pangkal tangan, bahu terutama kita putar sambil meremas pelan-pelan sampai ke pangkal tangan dan ke punggung tangan, lalu beralih ke telapaknya lagi dengan cara menekan-nekan secara pelan-pelan, kemudian menarik pelan-pelan jari-jarinya. Setelah tangan selesai Bu, kita mulai ke bagian kaki. Bagian kaki pemijatannya sama seperti dengan tangan, dengan cara menggenggam dan meremas pelan-pelan, diputar ke bawah sampai ke pangkal kaki dan ke punggung kaki. Lakukan lagi sampai 4 kali. Setelah itu menekan-nekan telapak kaki dengan ibu jari secara pelan-pelan dan menarik jari kaki secara perlahan-lahan. Setelah kaki yang satu selesai, lakukan kaki berikutnya. Gerakan masih yang sama ya Bun, dengan cara memutar secara pelan-pelan sampai pangkal kaki dan punggung kaki, kemudian ke bagian telapak kaki, tekan secara pelan-pelan seperti refleksi ya Bun ya, kalau dibilang seperti refleksi, lalu ke bagian jari kaki. Setelah itu ajak kaki digoyang-goyangkan ya Bun ya, seperti menggoyang sepeda. Pelan-pelan saja seperti menggoyang sepeda. Setelah 4 kali kita lakukan, sekarang kembali ke pemijatan pada punggung. Untuk punggung, bayi baru lahir sebaiknya hanya dimiringkan saja ya Bun ya. Boleh juga ditengkurapkan asalkan kepala miring, posisi tangannya di atas, kiri dan kanan. Kenapa miring? Biar si anak tidak tertutup hidungnya ke alas. Untuk pijat punggung, kita lakukan lebih awal dari memutar punggung bagian atas, turun ke bawah sampai ke bokong. Lakukan lagi berulang-ulang sampai dengan 4 kali cara memutar. Kemudian teknik yang kedua itu dengan maju mundur, maju mundur. Setelah 4 kali gerakan, kita mulai di bagian pinggul dengan menggunakan telapak tangan, menekan sedikit ya Bun ya. Lakukan gerakan memutar selama 4 kali. Dilanjutkan ke kaki bagian belakang sampai dengan betis. Ibu jari jangan lupa tetap berperan ya Bun untuk memutar dan meremas pelan-pelan dari pangkal paha sampai dengan telapak kaki, bergantian dengan kaki sebelahnya. Setelah bagian punggung, bokong, dan kaki belakang selesai dipijit, balikan kembali batu bunda. Selesai dilakukan pemijitan. Demikian Bunda, tadi saya sudah sampaikan cara pemijatan bayi di rumah. Manfaat dari pijat bayi di sini adalah memberikan rasa nyaman pada bayi, memperlancar peredaran darah terutama
peredaran darah di jantung, otot-otot jantung, terus melatih juga otot-otot tangan, kaki, dan juga memberikan rangsangan sensorik pada muka. Pemijatan bayi yang tadi saya lakukan adalah untuk usia 0 sampai 3 bulan ya, Bun. Pemijatan di sini tidak memerlukan tenaga yang kuat ataupun sampai menekan-nekan sampai bayi sampai nangis, sampai ada pemaksaan, itu tidak perlu. Jadi di sini hanya memberikan sentuhan halus, pelan-pelan, dan tidak menyakiti si bayi. Untuk pemijatan bayi sendiri di sini baiknya dilakukan kapan saja. Artinya bisa sebelum mandi, bisa sesudah mandi, sesuka bayinya, sesuka senyamannya Bunda untuk melakukan pemijatan ini. Kalau dilakukan sebelum mandi itu juga bisa. Tapi nanti pada saat memandikan Bunda harus ekstra hati-hati karena kan bayi licin. Jadi benar-benar harus diperhatikan cara menggendongnya, cara memandikannya juga. Kalau setelah mandi dia akan memberikan rasa segar, lebih segar karena habis mandi bayi dipijat, setelah itu bayinya akan tidur secara pulas.